Baik, kita lanjutkan tutorial Laravel Player-nya. Dalam video ini yaitu membuat validasi inputan data produk. Buka dulu situs resmi dari Laravel Player-nya, bagian dokumentasi. Lalu pergi ke validation. Di sini ada ya cara penggunaan validasinya menggunakan Player. Pertama itu menyertakan properti dengan namanya itu rule, di mana si isinya itu atau value-nya itu berupa sebuah array. Ada key dan value-nya. Key-nya itu diisi dengan nama properti yang akan divalidasi, kemudian value-nya yaitu aturannya. Contoh di sini key-nya itu ada nama ya, name, email, kemudian aturannya ini. Setelah menyertakan propertinya, lalu tambahkan sebuah metode yaitu validate ini. Contohnya itu ini dimasukkan dalam metode submit-nya. Untuk lebih jelasnya kita implementasikan aja langsung. Buka tag editor, lalu pergi ke folder app, http, livewire, produk, kemudian buka file create produk. Nah di sini di atasnya tambahkan properti baru dengan namanya itu rule ya. Protected, kemudian rules-nya. Di sini ada value, maksudnya key dulu, baru value-nya. Nah di sini yang mau divalidasi itu semuanya, mulai dari barcode sampai stok. Jadi saya buat dulu sini. Pertama itu barcode dulu, kemudian namanya, harga beli, purchase price, harga jualnya, selling price, terakhir itu stok. Sekarang isi aturannya. Pertama itu kita isi dulu aturan dari barcode-nya. Jadi si barcode itu harus diisi ya, yaitu aturan itu diisi dengan required, kemudian setelah harus diisi untuk jumlah karakternya atau jumlah digit dari barcode itu saya kasih antara 12 dan 13 ya. Jadi 12 minimal 12 karakter dan maksimal 13. Atau sebelumnya di sini saya masukkan dulu inputan barcode itu harus berupa angka ya atau number. Jadi di sini masukkan aja numerik, lalu jumlah digitnya. Saya menggunakan aturan digit between ya. Lalu titik 2, pertama itu minimalnya yaitu 12, maksimalnya 13. Selanjutnya aturannya itu si barcode itu harus unik ya, si value-nya. Tinggal masukkan aja unik. Titik 2, pertama itu nama tabelnya. Kemudian koma, yaitu nama kolomnya, yaitu barcode. Nah segini cukup untuk validasi barcode ya. Selanjutnya untuk nama, pertama itu sama ya, atau semua inputan itu harus diisi semua ya. Saya masukkan dulu semua. Pertama itu required, selanjutnya bagian namanya, setelah harus diisi. Untuk contoh maksimal inputan itu 100 karakter ya, tinggal masukkan aja max titik 2 100. Kemudian untuk harga belinya setelah harus diisi, di sini untuk format inputannya itu karena berupa inputan ini ya, inputan format mata uang Indonesia yaitu rupiah.
Jadi harus mengikuti aturan ini atau format mata uangnya. Validasinya itu menggunakan sebuah regular expression. Saya copy dulu. Kemudian tambahkan aja sini. Nama aturannya tuh atau rule-nya tuh not regit. Jadi kalau tidak sesuai formatnya, maka tampilkan pesan error-nya. Lalu paste ini si regitnya atau pattern-nya. Ini juga berlaku ya untuk inputan dari harga jualnya, yaitu selling price. Tinggal copy paste saja. Kemudian untuk stock harus diisi, inputannya itu harus berupa integer. Kemudian minimal inputannya itu mulai dari 1 ya. Jadi sini masukkan aja min 1. Titik 2 dulu, baru 1 ya. Setelah itu tambahkan metode validate ini. Berarti dalam kasus ini di sini ya, dalam metode save di atasnya, paling atas, simpan aja. Is validate titik koma. Save dulu. Oke, tidak ada apa-apa ya. Tidak ada reaksi. Karena di sini untuk menampilkan pesan error-nya belum disetting ya. Untuk menampilkan pesan error dari validasinya, di sini kita bisa menggunakan directive blend ya, yaitu namanya itu directive error ini. Saya copy dulu semua. Lalu pergi ke view dari create product, ada di resource, view, kemudian left wire product, lalu buka file create -product.blend.php. Pertama kita simpan di bawah inputan barcode ya. Kemudian errornya tuh nama dari propertinya yaitu barcode. Sini ganti yang name ini. Lalu save dulu. Kita coba dulu 1. Oke, awalnya gini, belum ada apa-apa. Ketika klik save, maka muncul ya pesan dari validasinya. Sini katanya barcode file is required, jadi harus diisi. Contoh di sini kan saya masukkan karakter ya, karakter huruf. Nah sekarang berubah ya pesannya. Inputannya harus berupa angka ya atau number. Klik save lagi. Sekarang ganti pesannya. Inputan dari barcode itu harus antara 12 atau 13 karakter ya, atau digit. Oke, berhasil ya muncul pesannya. Sebelumnya sini kita atur lagi tampilannya. Karena menggunakan bootstrap, jadi ganti dulu kelasnya. Saya menggunakan invalid feedback. Lalu bagian kelas inputnya jangan lupa tambahkan sini sama ya, menggunakan directive error-nya, tetapi input isinya itu bukan expand ya, tetapi menambahkan kelas namanya itu is invalid. Lalu save. Sekarang kita coba lagi. Nah sekarang udah berubah ya tampilan dari pesan validasinya. Kalau kosong itu atau ada masalah saat inputan salah satu inputan ya, maka muncul warna merah ya,
border dari inputan, lalu pesannya di bawah. Oke, berhasil ya menampilkan pesannya baru satu. Sekarang kita lanjutkan untuk inputan nama produk, harga beli, harga jual, dan stok. Pertama itu kita masukkan dulu bagian kelas inputannya. Kemudian tampil pesannya di bawah ya. Saya kecilkan dulu ini. Dan jangan lupa nama errornya ganti ya, sesuai inputan. Untuk barcode sudah sesuai, tinggal nama, harga beli, harga jual, dan stok. Oke, sesuai. Sekarang harga jualnya. Oke, sekarang sudah diganti ya nama errornya. Jangan lupa save dulu. Lalu sekarang kita coba. Oke, semuanya tampil ya pesan errornya atau pesan validasi. Sebelumnya di sini ketika klik tombol save, maka muncul pesan errornya atau pesan validasi. Lalu saya isi salah satu inputan, misalkan untuk barcode ya. Saya isi. Nah, di sini pesan errornya tuh belum ganti ya. Dengan kata lain tidak real time gitu. Nah, sekarang kita coba validasi itu secara real time. Di sini juga ada ya dokumentasi cara menggunakan validasi secara real time. Caranya itu tinggal menambahkan atau memanfaatkan ini ya, metode dari Lifecycle Hook-nya. Saya duplikasi dulu ini. Untuk lebih jelas, Lifecycle Hook itu ada ya di halaman dokumentasi Livewire-nya. Nah, ini ya, lebih jelasnya bisa dibaca-baca. Nah, di sini untuk validasi itu memanfaatkan nama metodenya itu atau nama hooknya itu updated ini ya. Kalau di sini itu ada ya. Nah, ini dimana dia dalam hook updated ini ada dua parameter ya. Parameter pertama itu untuk nama propertinya, lalu parameter kedua itu yaitu value-nya dari properti. Lalu dalam hook updated ini tambahkan ya metode namanya itu validate only ya. Kita ambil ini. Kembali lagi ke kelas dari create produknya. Saya simpan antara metode mount dan render. Tadi itu ada dua parameter, yaitu untuk nama propertinya. Saya hapus ini name-nya. Kemudian parameter kedua itu di sini yaitu value. Value ini belum digunakan ya untuk sementara. Segini dulu, lalu save. Sekarang kita lihat hasilnya. Klik. Oke, ini kosong ya semua. Klik save. Muncul pesan validasinya. Sekarang saya ganti atau saya inputkan. Misalkan barcode huruf A ya.
Nah, sekarang berubah ya. Ini untuk nama masih ini error ya. Kayaknya ada yang salah di bagian view-nya. Oh iya, ini nama inputannya masih barcode ya. Harusnya name ya. Tadi kelewat. Set. Nah, sekarang validasinya secara real time ya. Nah, berubah ya pesannya. Misalkan ini stop. Nah, ketika sesuai syarat, maka muncul pesan validasi itu hilang ya. Kalau sudah masuk sesuai syarat dari validasi. Contoh ini harus 13 digit atau 12 ya. Nah, saya masukkan. Ini lebih. Oke, ini sudah masuk ya. Contoh lain, misalkan barcode itu inputannya itu sama ya, atau sudah ada. Contoh di sini, yang pertama ini ada ya, 1, 2, 3 sampai 9. 0, 0, 3 kali baru 1 ya. Nah, sekarang muncul ya. Katanya si value-nya itu sudah ada ya. Karena tadi itu validasi dari barcode itu harus unik. Kemudian di sini saya ingin itu ketika klik tombol save itu muncul pesan validasi ini ya, semuanya error warna merah ya, kalau belum ada isiannya atau tidak sesuai syarat. Nah, saya masukkan. Muncul lagi pesan validasinya. Kemudian saya hapus lagi si isinya. Nah, saya inginkan itu ketika diisi lalu hapus lagi value-nya, kembali lagi seperti semula, yaitu seperti ini ya contohnya di bagian harga jual. Caranya itu buka tag editor lalu pergi ke file create product.php, di bagian hook dari update ya ini. Di sini ada pengecekan dulu. Jika si value-nya itu tidak kosong ya, saya menggunakan trim aja, $value. Nah, sekarang digunakan ya si value-nya. Kalau tidak kosong atau ada isiannya, maka dicek ya validasinya, else. Kalau value-nya kosong atau tidak ada isiannya, maka di sini kita gunakan nama metodenya itu di bawah ya, ada. Nah, ini ya, menggunakan metode reset error bag ya, dan masukkan nama propertinya. Save. Sekarang kita lihat lagi. Ini awalnya gini kan, tidak ada apa-apa. Lalu klik save, muncul pesan validasinya, saya isi, masih muncul validasi, kemudian saya hapus lagi, maka kembali lagi ke awal ya. Kemudian klik save lagi, maka muncul validasinya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini contoh salah satu validasi secara real time. Kemudian di sini ada masalah lain lagi. Ketika klik ini ya, klik tombol cancel atau yang di atas ini, kemudian klik create, maka muncul ya si pesan validasi itu yang sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana caranya itu menghilangkan ya, ketika klik cancel atau yang atas ini tombol X, si pesannya itu hilang ya, seperti semula lagi.
Caranya itu di bagian method cancel yang sudah dibuat sebelumnya, atau simpan ya di inisialisasi properti ya. Di sini aja. Tambahkan method namanya tuh yang tadi ya, sama, yaitu reset error bag ini tanpa menggunakan atau tidak menambahkan nama propertinya. Lalu save. Sekarang kita coba lagi. Klik save. Oke, muncul validasinya. Kemudian cancel. Klik create lagi. Nah, sekarang udah hilang ya si pesan sebelumnya. Jadi di sini klik save, cancel, lalu hilangkan lagi si pesan errornya. Kalau ada ya. Kalau di sini tidak ada, berarti seperti biasa. Kalau ada di sini salah satunya, kemudian cancel, tidak jadi insert data, maka langsung dihilangkan isi pesan validasinya. Sekarang kita coba isi data. Misalkan sini. Untuk nama produknya itu misalkan tisu. Harga belinya itu misalkan 10.000. Harga jualnya 11.000. Lalu stoknya ada 50. Ketika klik tombol save, nah sekarang jual ini ya, masalah di database ya. Di sini ada masalah ya pas insert data, yaitu di bagian inputan atau kolom harga belinya ya. Karena tipe data dari forecast price itu tipe datanya integer, tetapi yang dimasukkan yaitu berupa string ya. Jadi untuk masalah ini kita perbaiki di video selanjutnya.